Halo teman-teman semuanya, aku Heruab, dan jadinya handphone yang aku gunakan sekarang ini yaitu iPhone. Ini sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan aku sekarang. Dan handphone aku ini juga sudah menjadi alat atau tools yang mempermudah hidup aku sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang yang olahraga dan juga membuat konten-konten di YouTube. Dan untuk mencapai hal itu semua pastinya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah aku gunakan. Dan terkadang aplikasi-aplikasi itu tidak cocok dengan aku, dan juga ada yang benar-benar cocok dan bisa merubah cara aku dalam bekerja atau mengerjakan tugas-tugas yang sedang aku kerjakan. Dan pada video kali ini aku akan membagikan 4 aplikasi terbaik yang ada di handphoneku, yang mana aplikasi-aplikasi ini itu sering aku gunakan, bahkan aplikasi ini sudah menjadi bagian yang penting untuk kehidupan aku sekarang sebagai seorang mahasiswa. Aplikasi pertama adalah Notes. Aplikasi Notes ini itu adalah aplikasi bawaan dari iPhone, yang mana aplikasi Notes ini itu sudah tersinkronisasi dengan baik di ekosistem Apple. Misalnya aku menulis suatu ide di handphone aku ini, itu sudah terkirim juga di MacBook aku. Dan Notes ini juga membantu aku ketika aku mendapatkan ide-ide yang bisa dibilang muncul seketika. Misalnya aku lagi di kasur, tiba-tiba aku tuh memikirkan kalau aku tuh ingin membuat video dengan ide 4 aplikasi terbaik di handphoneku. Jadinya aku langsung bisa menuliskan ide tersebut ketika aku hanya memegang handphoneku saat rebahan. Dan di aplikasi Notes ini juga aku mencatat materi-materi yang aku dapatkan saat perkuliahan. Dan untuk supaya file-file atau catatan aku itu tidak berantakan, aku menggunakan sistem PARA, yaitu Project Area Resource Archive, yang mana sistem ini atau cara ini aku dapatkan dari membaca buku Building a Second Brain. Dan jujur, dengan sistem ini tulisan-tulisan aku atau ide-ide aku itu jadi jauh lebih terstruktur, jadi lebih mudah ditemukan. Yang mana kalau misalnya aku tidak menggunakan cara ini, mungkin catatan minggu lalu yang aku kerjakan atau aku tulis itu mungkin akan hilang dan susah ditemukan. Jadinya aku harus mengulang dari nol lagi. Tapi karena aku menggunakan cara ini, aku bisa menggunakan catatan minggu lalu aku, bahkan 1 bulan yang lalu, untuk aku gunakan lagi idenya dan aku kembangkan idenya pada saat aku membutuhkan ide tersebut di saat ini. Dan dengan seperti ini, aplikasi Notes ini sudah memberikan sebuah keuntungan bagi aku untuk mencatat hal-hal yang ada di pikiran aku, supaya ide yang ada di kepala aku, kemudian sumber-sumber yang aku dapatkan itu mudah ditemukan atau mudah dibaca kembali. Aplikasi yang kedua adalah Anki. Aplikasi Anki ini itu menjadi aplikasi yang membantu aku dalam perkuliahan, karena aplikasi ini itu aplikasi yang mensupport aku supaya aku bisa mengingat materi-materi atau hal-hal yang benar-benar aku ingin ingat, yang mana aplikasi Anki ini adalah aplikasi flashcard dan sistem belajar itu adalah flashcard. Jadinya setiap hari aku selalu mengulang materi-materi tersebut di handphone aku. Dan untuk sekarang di Anki aku ini itu sudah ada vocabulary bahasa Inggris yang ingin aku hafalkan, kemudian nama-nama negara beserta ibu kotanya, dan juga materi-materi perkuliahan yang mungkin ingin benar-benar aku ingat, dan karena itu aku input materi itu ke dalam Anki ini. Dan walaupun aplikasi Anki ini berbayar untuk di iPhone, yaitu 400.000, tapi menurut aku itu worth it, karena setiap hari aplikasi Anki ini selalu aku gunakan. Dan dengan aku membeli aplikasi ini di iPhone aku bisa belajar jadi lebih mobile, yang mana dulu itu aku harus mereview di MacBook aku ini, dan sekarang aku bisa mereviewnya di handphone aku dimanapun dan kapanpun sesuai kemauan aku. Aplikasi yang ketiga adalah kalender. Aplikasi kalender ini menurut aku benar-benar penting untuk aku sekarang, karena dengan aplikasi kalender ini aku itu bisa melihat seminggu ke depan aku itu bakal ngapain aja. Misalnya aku sekarang kan sudah kuliah, jadwal kuliah aku itu aku input satu persatu ke dalam aplikasi kalender. Kemudian misalnya dosen itu ada ingin perubahan waktu, jadinya aku bisa menggeser waktu perkuliahan aku itu ke hari sesuai dosen aku yang dia inginkan. Dan setelah aku menginput waktu perkuliahan aku ke dalam kalender ini, aku bisa melihat waktu mana saja yang menurut aku kosong. Dan di waktu kosong aku ini bisa aku selipkan habit aku atau hobi aku, yaitu olahraga nge-gym. Kemudian aku juga bisa memasukkan waktu aku untuk syuting video YouTube. Kemudian aku juga bisa memasukkan ketika aku ada rapat sebuah organisasi atau kepanitiaan. Dan jadinya dengan adanya aplikasi kalender ini itu membuat aku jadi lebih terorganize. Dan ketika jadwal perkuliahan sudah dimasukkan, kemudian hobi atau habit juga sudah aku masukkan, jadwal syuting YouTube juga sudah aku masukkan, aku bisa melihat waktu mana saja yang kosong, dan waktu kosong itu bisa aku gunakan untuk hangout bersama teman-teman aku, atau aku bisa baca buku dan juga bisa rebahan di kasur tanpa ada rasanya guilty atau bersalah karena tidak produktif. Dan aplikasi keempat, yang mana ini menjadi aplikasi terakhir, yaitu Duolingo. Pastinya teman-teman sudah tahu kalau Duolingo itu adalah aplikasi belajar bahasa yang cukup famous di dunia ini. Jadinya di aplikasi
aplikasi Duolingo ini aku itu belajar bahasa Inggris, yang mana ini menjadi support aja untuk belajar bahasa Inggris aku. Dan kemudian karena sekarang ini aku sedang mengambil mata kuliah bahasa Mandarin, jadinya di aplikasi Duolingo ini aku tambahkan bahasa Mandarin, yang mana dengan aplikasi Duolingo ini itu membuat aku jadi bisa lebih tahu duluan tentang kosakata, penulisan, dan juga ucapan dalam bahasa Mandarin. Dan untuk sekarang ini aku sudah berlangganan aplikasi Duolingo, yang mana aku sekarang berlangganan selama 1 tahun. Walaupun itu memang mahal harganya, tapi untuk aku sekarang ini, karena aku lagi sedang belajar bahasa, dan biasanya orang menggunakan aplikasi Duolingo ini itu menjadi pembuka pertama atau perkenalan untuk bahasa-bahasa baru yang ingin dipelajari. Dan jadinya dengan melihat kondisi aku sekarang, dengan aku berlangganan Duolingo selama 1 tahun, itu menjadi suatu hal yang worth it. Dan untuk 1 tahun ke depannya, apakah aku ingin melanjutkannya atau tidak, itu tergantung. Kalau misalnya bahasa itu sudah ada di level yang ingin aku capai, mungkin aku akan mengganti aplikasi ini ke aplikasi yang lain, dan kemudian aku akan berlangganan di aplikasi yang lain tersebut. Dan itu adalah 4 aplikasi yang mempermudah hidup aku sekarang, dan dari 4 aplikasi ini sudah membuat hidup aku itu jauh lebih mudah dan juga jauh lebih terstruktur. Dan juga aplikasi ini menjadi second hand aku atau tangan kedua aku dalam melakukan aktivitas-aktivitas di kehidupan aku ini. Dan sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah aku coba dan ternyata tidak cocok, seperti aplikasi productivity yang banyak orang gunakan, yaitu Notion. Dan menurut aku aplikasi Notion itu kurang untuk aku, karena menurut aku di aplikasi Notion ini itu banyak sekali customize-nya, dan itu membuat aku bingung. Tapi aplikasi Notion ini tetap aku gunakan untuk sebagai second brain aku dalam buku-buku. Misalnya aku ingin membeli buku A, jadinya buku A ini bisa aku masukkan ke dalam Notion aku berserta linknya, dan ketika aku ada uang atau ketika waktunya sudah tepat untuk membeli bukunya, aku bisa membuka Notion, kemudian aku bisa mengklik link atau buku tersebut, dan jadinya dengan aplikasi Notion tadi itu bisa menjadi pembantu aku dalam mengingat buku apa saja yang ingin aku beli. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, dan jika teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini, teman-teman bisa mengunjungi podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi. Dan juga jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa untuk subscribe channel aku ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya. Dan juga teman-teman bisa membantu untuk mengembangkan channel YouTube Heru Abdan ini. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video sharing selanjutnya. Dadah. Tadi gak ke-record loh.